Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18, dikatakan begini: di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, kasih yang sempurna hanya kita temukan di dalam Tuhan, sebab Ia adalah kasih. Karena kasih, Ia berkorban dan mati untuk kita. Karena kasih, dosa-dosa kita diampuni. Karena kasih, Ia menyediakan tempat bagi kita di surga. Karena kasih, kita dilimpahi dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Sungguh begitu besar kasih Allah kepada kita. Hal inilah yang menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan. Di dunia ini, tidak semua keyakinan termotivasi oleh karena kasih. Sebagian kepercayaan didasari oleh rasa takut. Takut dihukum atau dihakimi. Takut terkena musibah atau bencana jika tidak menyembah Tuhan. Ketakutan bisa mencekam kita ketika kita terancam bahaya atau hukuman. Di dalam perjalanan hidup kita sering sekali dirundung rasa gelisah dan takut. Apalagi bila harus menghadap maut. Ketakutan membuat kasih yang ada dalam diri kita menjadi lenyap. Ketakutan mendatangkan yang tidak baik, yaitu kedamaian dalam diri manusia itu menjadi hilang. Ada perasaan terancam dan berada dalam kondisi yang tidak aman. Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, melalui kematiannya mengingatkan kita akan kasih Tuhan kepada kita. Apakah kita juga mengasihinya? Apakah kita berdoa kepada Dia karena mengasihinya? Atau hanya ingin menginginkan sesuatu dari Dia? Atau takut tidak diberkati olehnya? Ayat hari ini mengatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Biarlah kasih-Nya yang sempurna menutupi semua ketakutan kita, sehingga kita mengasihi Dia dengan tulus dari dasar hati kita yang terdalam. Sebagai orang yang percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan berusaha mengungkapkan kasih-Nya kepada sesama. Bertumbuhlah dalam kasih karena kita tahu betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Maka masalah, pergumulan, badai sebesar apapun, kita tidak akan pernah takut menghadapinya. Sebagai buah dari kepercayaan kita kepadanya yang telah mengasihi kita, maka kita juga haruslah mengungkapkan kasih-Nya kepada sesama kita. Mengasihi sesama kita seperti Allah di dalam Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Ia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kasihlah yang akhirnya membawa kita supaya kita melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna dapat melenyapkan ketakutan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia, percayalah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita menyertai, menolong dan melindungi kita di setiap waktu. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!